Profesor Akmaloka PhD, Rektor ITB periode 2010-2015, Dr. Dimas Ria Angga Pribadi, PhD, dosen ilmu keperawatan UMS, beliau berdua yang akan menjadi pembicara pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selamat datang. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama menyimak materi yang bermanfaat untuk perkembangan UMS ke depan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara workshop on Research University and International Research Networks pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu berpartisipasi untuk mendukung perkembangan riset dan jaringan internasional perguruan tinggi kita tercinta. Hadirin yang kami hormati, berikut ini adalah susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan. Pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Wakil Rektor, kemudian yang ketiga pemaparan materi dari kedua pembicara, dan sesi keempat diskusi serta tanya jawab, dan kita tutup nanti di pukul 15.00 insya Allah. Marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara resmi, kami mengundang Profesor Supriyono untuk memberikan sambutannya. Kepada Profesor Supriyono kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Ahmad Loka, Mas Dimas sebagai pembicara. Tentunya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada beliau berdua, terutama Prof. Loka yang di sela-sela kesibukan beliau ya, bersama tadi UM Bandung datang ke sini, namun kemudian beliau berkenan untuk kemudian berbagi pengalaman beliau ketika kemudian memimpin ITB pada periode 2010-2015. Kemudian juga terima kasih kepada Mas Dimas yang tentunya Bapak Ibu sekalian, kita menyadari ya bahwa beberapa waktu yang lalu ketika THE WUR itu diumumkan ya, kita mendapatkan poin atau skor di riset kualitinya cukup bagus ya, dan kalau kita melihat lebih dalam ternyata peran daripada Mas Dimas ya di sana, kemudian ada Bu Emma, ada Bu Hidayah Karuniawati, itu cukup besar di dalam menyumbangkan skor yang cukup besar dan kemudian nilainya tertinggi di Indonesia. Nah, tentunya ini semuanya ya perlu kita semuanya belajar gitu ya. Kita tahu ITB ya, sebagai kiblat perguruan tinggi di Indonesia ya, tentunya kita perlu belajar juga. Sementara di sisi yang lain saat ini kan kita berusaha untuk kemudian memperbaiki riset di UMS ini. Kalau dulu-dulu ya barangkali ya kita akan berusaha untuk kemudian riset-riset itu dasarnya adalah pusat-pusat studi atau kelompok-kelompok keahlian. Dimana kalau yang dulu itu kan basisnya adalah roadmap individu gitu ya. Nah ini ternyata saya pikir begitu, tapi masih debatable, itu kurang kemudian membawa dampak yang signifikan kepada institusi. Nah kalau kemudian kita mencoba untuk kemudian riset itu berbasis pada kelompok keahlian atau kemudian pusat riset begitu ya. Nah kemudian roadmap itu dibangun berdasarkan kelompok keahlian tadi dan kemudian akan multidisiplin dan kemudian akan membawa dampak yang lebih baik. Kemudian riset-riset perlu artinya kemudian memanfaatkan jaringan internasional ya, yang tentunya kelompok-kelompok riset itu harus bisa terkoneksi, bisa terhubung dengan jaringan-jaringan ilmuwan internasional. Nah ini perlu ya dalam rangka memang memperbaiki akademik
bukan akademik tapi riset atmosfer di UMS ini. Nah dari beliau berdua tentunya yang sudah punya pengalaman gitu ya, bisa sharing kepada kita semuanya untuk kemudian nanti bisa memberikan insight, bisa memberikan barangkali sesuatu yang kemudian bisa kita terapkan di perguruan tinggi ini. Saya sangat berharap ya, jadi jaringan yang sudah dibangun oleh Pak Dimas itu nanti bisa diduplikasi oleh teman-teman sekalian, ya, sehingga dampak daripada publikasi yang kita lakukan itu cukup besar begitu. Ya, nah bagaimana nanti triknya begitu atau bagaimana cara masuk ke dalam jaringan tadi, barangkali nanti Pak Dimas akan memberikan pengalamannya. Nah kami berharap nanti ya dari kegiatan siang sore ini nanti kita akan memberikan manfaat, memberikan insight kepada kita untuk kemudian bisa kita implementasikan di institut kita. Mungkin sekali lagi terima kasih kepada Prof. Loka dan Pak Dimas yang sudah berkenan melonggarkan waktunya, dan waktu saya kembalikan kepada Bu Ayu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Supri atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan pertama terkait dengan Research Universities, Good Practice dari Prof. Akmaloka selaku Rektor ITB 2010 sampai dengan 2015. Kepada Prof. Akmaloka kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan Ibu Ayu. Tapi corotannya yang mana? Baik, Bapak Ibu, saya minta izin sambil berdiri di situ ya. Saya sudah terbiasa nggak punya kursi Bapak Ibu. Jadi terima kasih hari ini sudah diundang oleh Pak WR5 Profesor Supriyono. Jadi kelihatannya slide-nya baru diselesaikan sama asisten saya. Jadi makanya saya berdiri di sini supaya saya bisa lihat. Kalau nggak tahu saya isinya apa gitu kerja. Tapi karena Bapak Ibu sudah tadi dikenalin terus gitu ya, Rektor IDB tahun 2010-2015, saya ingin cerita perjalanan Institut Teknologi Bandung dulu kan, nggak apa-apa lah ya, sedikit. ITB itu dari PTN itu berubah menjadi PTN Badan Hukum dulu namanya, Pak. Jadi BHMN, ya, Badan Hukum Milik Negara, bukan BUMN. Nah, ini rektornya ini namanya Kusmayanto Kadiman. Beliau pernah jadi Menristek, jadi Menteri Riset dan Teknologi. Ini tahun 2001-2004. Sebenarnya belum selesai, harusnya sampai 2025. Cuma karena dia dibawa ke Jakarta, akhirnya diganti oleh Pak Joko Santoso. Nah pertama, saya tadi pagi itu Bapak yang ngasih kuliah umum, kuliah ke saya ya. Jadi bagaimana UMS membangun rencana jangka panjang. Salah satunya di awal itu katanya SDM ya. Nah di ITB ini peningkatan kualitas dan kesejahteraan harusnya ya. SDM itu zamannya Pak Kusmayanto Kadiman. Kalau di ITB tadi saya tanya di UMS berapa PhD, persentase yang PhD terhadap total di ITB ya mungkin sekarang 80-90%. Ada yang belum doktor, yang lagi sekolah gitu ya, yang mungkin atau baru masuk itu, yang kadang-kadang ada master kan ya. Nah ini Pak Kusmayanto itu meningkatkan kualitas SDM. Maksud saya kualitas SDM itu gimana? Ini tahun pertama beliau, kita itu BHMN tahun 2000 ditandatangani oleh Gus Dur.
presidennya. Tapi itu Desember 2021 mulai transisi. Dosen ITB waktu itu tuh nanyanya apa bedanya sih PTN dengan BHMN itu. Nah Pak Kus orangnya agak dia bilang saya akan kasih insentif 3 bulan. Di samping sama nilai insentifnya itu senilai gaji Anda yang kemudian Anda bawa pulang itu tiap bulan. Ya, semua orang. Jadi kita punya gaji ke-13, 14, 15. Ya. Tahun kedua, tahun 2002, saya kasih insentif 6 bulan. Jadi di tahun kedua Pak Kusmayanto itu, ya misalnya saya dulu waktu itu nggak tahu, saya lupa, saya dapat berapa, 5 juta lah katakan aja, ya saya bawa pulang 7,5 karena sudah 6 bulan kan. Tahun ketiga dia bilang 12 bulan insentifnya. Jadi gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya bayaran saya, tadi saya tanya itu ke bosnya Pak itu rata-rata berapa? Saya tidak tahu ya Bu, ya benar enggak? Katanya 16 juta Bu Ibu dapatnya. Rata-rata. Artinya kalau Ibu baik berarti Ibu sekitar 20-an lah dari UMS gitu ya. Jadi, nah Pak Kusmayanto ya di mana itu? Di akhir dia jadi rektor. Kita dapat insentif 12 bulan. Artinya kita dapat bayaran 2 kali ya. Jadi kalau saya PNS waktu itu 5 juta ya jadi 10 atau 6 juta jadi 12. Tergantung, tapi saya lupa waktu itu saya berapa bayarannya. Kadang-kadang dosen ITB itu tidak pernah ngecek tabungannya itu, tablusnya itu, karena dia dapat dari mana-mana yang lainnya. Jadi itu Pak Kusmayanto ya. Jadi sebetulnya sudah pas dengan strategic planningnya UMS itu kan ya. SDM diberesin dulu. Ya kalau di sini disekolahin katanya ya. Ada disekolahin ke jadi dokter segala macam. Nah ini diterusin yang namanya Joko Santoso. Joko Santoso ada yang kenal mungkin ya, pernah jadi Dirjen Dikti dia. Walaupun orangnya kontroversial juga selama jadi dirjen kan dia, terutama ke swasta-swasta. Jadi Pak Joko ini perbaikan tata kelola sama riset university. Jadi mencanangkan itunya di dalam periode itu riset university sama perbaikan tata kelola. Pada saat dia masuk jadi rektor itu, Bapak Ibu, kalau BHMN dulu itu harus diaudit sama akuntan publik ya. Tahun pertama itu ITB itu tidak bisa diaudit ya. Jadi waktu Pak Joko pertama kali tahun pertama diaudit sampai kata auditornya itu tidak bisa diaudit. Karena kantongnya ada di mana-mana dan bisa keluar dari mana-mana. Ketua departemen kan punya kantong sendiri gitu loh ya. Saya waktu itu jadi ketua departemen Bapak Ibu. Jadi kita ya dapat duit dari ITB tapi kita ya dapat proyek sendiri. Ada di masing-masing di kantongnya ketua departemen. Ya, maksud saya ketua departemen bukan Maloka ya. Jadi itu rekening itu. Nah, Joko Santoso ini enggak, semua harus rekening tunggal. Ya. Jadi rekening masuk boleh dari mana-mana. Tapi rekening keluar itu cuma dari 1 WR2 gitu. Wah, kita semua pada teriak juga kan. Jadi untung MIPA itu tidak terlalu banyak. Saya dekan F MIPA waktu itu. Jadi ya bagus lah gitu ya. Jadi ini habis-habisan nih. Tapi beliau juga mencanangkan riset university. Itu
di periode awal Pak Jokowi ya sebetulnya saya waktu itu anggota Senat Akademik juga, kami yang merumuskan adanya riset group ya atau KK ya, kelompok keahlian, strip keilmuan. Itu sengaja itu KK juga tidak di ITB itu tidak diterjemahkan apa sih KK itu, keilmuan atau keahlian, enggak. Debatnya sampai ngebrakin meja. Ya, jadi kalau orang-orang engineering kan keahlian. Yang dari MIPA atau SITH farmasi itu enggak bisa. Kita itu tidak punya keahlian. Kita punya keilmuan. Jadi akhirnya KK gitu tuh. Diterjemahin apa? Ya sok aja terjemahin sendirilah. K pertama yang jelas kelompok. K kedua ada yang menerjemahkan keilmuan, ada yang menerjemahkan keahlian. Sampai sekarang Pak. Ya, jadi itu tahun 2005, hampir 20 tahun yang lalu. Nah tapi di ITB itu ada barangkali sekitar 90-an atau sampai 100 KK. Di era Kadarsah Suryadi, Pak Kadarsah, rektor ITB, itu yang namanya kakak dikasih uang. Nih 1M, 1M, 1M. Jadi keluar 100M ITB. Zamannya Pak Joko Santoso, itu barangkali yang keluar untuk penelitian cuma 20-an lah. Ya. Tapi di Pak Kadarsah, jadi kakak dituntut untuk publikasi sekian banyak, produknya kayak gini, tapi juga dikasih duit. 100M, 1M, ya 1 kakak. Kakak itu rata-rata anggotanya plus minus 10 lah Pak ya. Ada yang 8 gitu, ada yang kakak saya sekarang, kakak biokimia namanya, itu anggotanya 12 atau 13 kayak gitu. 13 dosen, walaupun sekarang saya tidak sebut yang ini ya, jadi yang ini Ibu Ferani itu sengaja dikosongkan. Jadi karena itu. Nah, kembali Pak Joko mulai riset university ngasihnya cuma 20 miliar Pak untuk penelitian. Ya, dibagi ke kakak-kakak, macam-macam. Jadi di ITB itu ada penelitian yang dosen-dosen yang baru. Dosen yang baru ya oke lah itu mungkin ada dikasih berapa juta kayak gitu ya, 20 juta atau berapa, dikasih aja supaya dia bisa melakukan penelitian. Ada yang dikompetisikan. Ada yang kemudian orang-orang tertentu supaya tidak L4 kata tadi siapa yang bilang L4 lo lagi yang dapat kata jegat gitu tuh ya. Itu yang sudah baik gitu. Sudah kamu carinya sana di Dikti kayak di Brain kayak gitu ya. Jangan cari uang dari ITB gitu. Jadi dia suruh ikut itunya Dikti ini atau di luar negeri. Ya ke itu, jadi kerjasama dengan universitas yang lain atau badan-badan penelitian di luar negeri itu. Ini Joko Santoso. Baru di tahun 2010-2015 ini kita penguatan internasionalisasi. Saya tidak akan bahas yang semuanya, saya akan bahas yang ini karena topiknya itu kelihatannya yang diminta ke saya ya. Jadi riset university sama internasionalisasi. Nah, jadi yang ini fokus utama ITB tahun 2010-2015. Pertama, internasionalisasi. Kedua, ini penguatan riset. Ya, saya mungkin kalau ini 20M di waktu periode 2010-2015 itu uang penelitian kita 60-an lah ya, 60M yang keluar dari RKA kita. Bukan berarti riset yang ada di ITB itu cuma 60M.
Kalau yang dapatnya dari dikti, dapatnya dari apa itu namanya brain, kalau dulu kan apa sih ristek gitu ya. Kemudian dari luar negeri, dari counterpart kita yang kita punya banyak counterpart dari luar negeri, itu tidak dihitung yang tadi itu. Apalagi kalau dengan perusahaan kayak gitu, itu ya tidak masuk di sini. Jadi yang saya sampaikan, uang yang kemudian keluar di RKA-nya ITB. Tadi saya tanya, tapi tanyanya hanya untuk dosen kan ya, untuk pegawai. Jadi untuk belanja pegawai, dia bilang, Bu ya, ini pimpinan Ibu itu bilangnya 30 sekian persen. Kalau itunya 500 berapa miliar gitu ya, 580, dia bilang tiap dosen ya rata-rata 16 lah. Jadi nggak tahu dapat berapa Mas sebulan? 30 gitu. Itu artinya Bapak udah di atas average ya. Jadi kita penguatan riset yang kemarin sudah dicanangkan oleh Pak Joko Santoso. Kemudian ini ITB baru pertama kali waktu itu pengabdian kepada masyarakat sekitar. Oh ITB itu kan ngomongnya pengabdian masyarakat. Maksudnya ITB kalau pengabdian masyarakat itu kerjasama dengan industri itu Pak. Bapak Ibu ya. Ya kita kan ilmu kita kasihin ke masyarakat. Masyarakatnya apa? Masyarakat industri. Bukan yang KKN ke desa gitu loh. Ya, itu mana nggak dapat duit gitu kan. Ya, jadi nah cuma waktu itu saya kebetulan dekat dengan Gubernur Jawa Barat, akhirnya dikasih 2 kampus itu kan ya, di Cirebon sama di Jatinangor. Kemudian saya sebenarnya dekat juga, ya bukan dekat lah, didekat-dekatin ya sama wali kota Bandung itu Rosada, habis itu diciduk dia kan. Ya. Jadi kita bilang Pemkot atau Pemprov, Anda punya masalah apa sih? Ayo kita bantu. Nah, Pemprov Pak yang kemudian banyak masalahnya. Ya, jadi di Jawa Barat bagian selatan itu kan daerah tertinggal itu dulunya. Kita bikin jalan raya yang bagus. Kemudian di tempat-tempat wisata. Ada juga waktu zaman itu gempa di daerah Jawa Barat selatan itu sering sekali gempa. Kita bantu rumah-rumah panggung atau apa, segala macam. Jadi kita ke sini. Nah, saya ingin cerita yang ini sekarang. Next slide. Bu moderator, saya punya waktu berapa menit? Ini Pak Supri hafal kalau saya ngomong itu susah diberhentiin. Ya, terima kasih Prof. 15 menit lagi Prof. Ngapunten. Ya. Baik, baru 1 slide tinggal 15 menit saya. Saya lihat Bu Ferani tadi ada 20 slide lebih itu. Jadi kita bingung juga. Ini nanti kita cepet-cepetan aja ya. Jadi internasionalisasi Bapak Ibu. Waktu saya jadi rektor, saya keluarin decree of rector of ITB ya. Jadi kayak apa sih namanya, surat keputusan lah. Itu saya katakan setiap fakultas atau sekolah, di kita ada yang namanya sekolah ya. Tapi setiap fakultas harus ada prodi yang terakreditasi internasional. Minimal 1. Ya. Kemudian harus ada double degree atau sandwich program untuk mahasiswa. Yang ketiga, harus ada student exchange atau faculty exchange. Jadi student exchange itu bukan kita ngirim mahasiswa ke sana. Ukurannya adalah berapa banyak mahasiswa dari luar negeri yang kemudian di Institut Teknologi Bandung selama 1 semester atau 2 semester kayak gitu. Dia bilang kalau kita ngirim aja sih siapa aja asal punya duit bisa ngirim kan ya. Faculty exchange. Saya bilang enggak, faculty exchange itu bukan hanya orang sana ngajar.
Tapi berapa banyak dosen kita yang diminta ngajar ke universitas mitra kita di luar negeri. Dan waktu itu cukup banyak itu. Osaka University, Kanazawa University itu dosen kita senang kan Pak ya, masih diaku dosen itu, masih dibayarin gaji PNS gitu loh Bu ya. Tapi juga ngajar di Osaka atau ngajar di Kanazawa dengan rate mereka. Jadi ya aku bilang udahlah rezeki kamu yang itu gitu ya. Jadi rezeki kan jangan dihalang-halangi. Gitu. Ya. Ini namanya dengan fakultas sekolah itu Bu, tiap minggu kita rapat. Ya, rapim ya. Rapat pimpinan WR, kemudian dekan kayak gitu. Dan tiap minggu kita tanyain, fakultas kamu sudah sampai mana? Ini 3 program itu. Jadi pada stres kan. Ya. Yang prodi itu lebih stres lagi. Saya bilangnya gini, kalau saya kan dulu dekan FIPA. Jadi kimia kamu, kalau kimia sudah terakreditasi waktu itu. Ya terakreditasi sama Royal Society of Chemistry. Jadi itu kemudian matematik ini enggak sudah saya daftarkan. Sudah saya daftarkan ke ASIN. Ada engineering itu loh Pak. Ya, teknik kimia, teknik perminyakan apalagi dosennya nggak pernah ada di tempat kerja, cuma eksplorasi kemana-mana terus. Enggak, aku bilang kamu sudah saya daftarkan. Tergantung, kalau kamu mau malu ya kamu jangan lakukan itu. Tapi kamu tidak terakreditasi statusnya kan gitu tuh. Dari sananya, oh itu digituin itu Pak, Ibu. Ya, semua ketua prod. Cek. Oke, jadi alumni pada ngasih uang. Sampai itu alumni ada yang ngasih uang cash. Bapak ini, sok kamu pergi ya ke Amerika. Di tempatnya si Ebet itu. Nih tak kasih duit untuk 2 minggu kamu 3 orang pergi. Pergi itu dibanding ke belajar kayak apa segala macam. Akhirnya ya alhamdulillah Pak, waktu saya tinggalin itu 24 terakreditasi internasional. Katanya diteruskan oleh Pak Kadarsa sekitar 40-an yang terakreditasi internasional. Tapi yang menarik Bapak Ibu, itu yang saya cemplung-cemplungin kayak gitu itu, setelah saya tidak jadi rektor, dia datang ke kamar saya Pak. Ya, Pak terima kasih. Kalau Bapak tidak paksa, kami belum terakreditasi. Ya, jadi Pak WR, cemplungin aja itu prodi apa gitu untuk itu. Kalau enggak malu ya sak gitu kan ya. Kalau enggak kan malu kalau kemudian tidak itu. Nah di ITB mungkin tinggi tingkat malunya itu ya. Jadi akhirnya dia panggilin alumni, dipanggilin apa, diberesin semua. Ya walaupun Ebet itu kadang-kadang lab kamu belum bagus, lab ini. Terakhir itu bagus Pak. Jadi Ebet itu kalau mau datang, kemudian kan pulang biasanya juga ketemu rektor. Dia bilangnya itu, well sir, katanya, I smell very strong academic atmosphere in your university.
Saya sambil senyum-senyum, how come gitu, you only 2 days. Iya, tahu dari mana dia kan dia. Karena katanya, I show the young students very bright eyes and ask many questions to us. Jadi rupanya mahasiswanya tanya terus, and very bright. The eyes is katanya matanya sangat tajam itu ini. Oh ya, thank you bilang tuh ya. Jadi ada ya kembali sebetulnya siapa yang tadi itu membangun budaya, artinya kita coba bangun bahwa ya kita bangga, kita pride. Ya walaupun kadang-kadang bapak terlalu pride jadi kayak sombong gitu lah ya. Jadi ini kemudian kita itu waktu itu ITB Bapak Ibu pokoknya jadi anggota asosiasi-asosiasi di mana-mana. Ya. Misalnya kita jadi anggota University Association, AUN, ASEAN University Network. Waktu saya itu jadi steering committee. Steering committee kan ngomong apa aja itu diturutin kadang-kadang ya. Kemudian mana ya? Yang Taiwan itu apa itu namanya? Satu. Ini satu. Satu itu saya steering committee satu, Pak. Waktu itu ada anggota baru. Saya ditanya, saya lupa itu Universitas Muhammadiyah. Ya, UHAMKA atau UMY lupa saya itu. Yang lain kan pada tanya, ini kalau Muhammadiyah itu universitas apa sih Mas? Gitu tuh ya. Ya saya steering committee kan dia tidak tahu Indonesia tuh ya. Jadi kita bilang very good. Wah sih gitu. Kenapa very good? Karena saya alumni SMA Muhammadiyah. Jadi ngomong very good. We can enter, no problem. Masukin aja dia. Ya, jadi ada 2 Universitas Muhammadiyah yang anggota 1 itu waktu itu. Oke, jadi ini kita anggota semuanya Pak, asosiasi ini. Ikut JWG aktif. Saya itu ke direktur internasional, wakil direktur internasionalnya sekarang terpilih jadi rektor ITB namanya Tatar Dirgantara itu kan dia. Jadi ke direktur internasional pokoknya kita ikut. Kalau saya datang, gue bilang cuma satu, saya ngomong aja. Pak mau ngomong apa? Ya ngomong apa itu urusan kamu bikinkan saya ngomong apa gitu kan ya. Jadi pokoknya kita ngomong. Dengan ngomong orang kenal kita. Kalau tidak ngomong sama. Jadi kalau UNS ikut seminar tapi ikut apa diem gitu saya apa itu UNS gitu kan dia. Tapi kalau Bapak Ibu bicara atau apa ini walaupun oleh just 5 to 10 minutes itu just speak ya. Itunya sih cuma ngomong aja ITB didirikan tahun sekian dulu gitu loh, zaman Belanda namanya Technical House School gitu. Nah sekarang aktivitasnya gini, orang oh gitu. Kalau di Jepang kan saya gitu, ini bukan Tokyo, Bandung Kogayo Daigatsu gitu kan. Apa itu artinya saya juga nggak ngerti, tapi anak saya sekarang tinggalnya di Jepang. Jadi TIT itu loh, apa TIT ada yang kuliah di TIT sini? Bahasa Jepangnya apa? Tokyo Kogayo Daigaku ya. Lah ini Bandung Kogayo. Nah, orang Jepang, oh it's like TIT, right? Oh yes. Kalau ke Jepang ya ngomongnya kayak gitu. Kalau ke Amerika ya ngomongnya it look like MIT, right? Kalau ke Korea ngomongnya lain. KAIS. Jadi ya namanya aja kecap kan harus selalu nomor 1 tuh ya. Jadi kita harus ngomong. Tapi Bapak Ibu dengan ngomong itu orang kenal kita. Orang kemudian apa sih programnya? Apa yang bisa kita kerjasamakan? Nah dari situ maksud saya ya jadi penelitian satu ini
untuk anggotanya itu kan ada riset bersama ya, yang Taiwan gitu. Jadi dia kasih uang, dana penelitian, kerjasama, riset bersama. Nah, saya pikir gitu, rektor itu kan cuma itu aja kan. Setelah itu ya wakil rektor bidang riset penelitian, wakil rektor bidang Sudah. Prof, 5 menit lagi nggak, Prof? Mohon izin. yang tadi introduction gitu ya. Nah, ngomong bener aja, katanya persiapan menuju international research network. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mencari ya tentu penelitian Bapak Ibu harus wah kan ya. Kalau penelitiannya nggak kuat ya. Kalau
antar universitas. Ya. Jadi saya kira next slide. Ini saya pusing ini melihatnya aja, waktunya udah mau habis. Next slide aja. Ini kolaborasi penelitian dan edukasi. Jadi caranya gimana? Jadi ini ada International Research Network itu. Kadang-kadang kalau QS itu berapa sih itu kolaborasi internasional Bapak Ibu itu? Tapi kalau semua dari Malaysia, semua Bapak, itu dari Malaysia ada 1, dari Malaysia 10, Malaysia 1, Kamboja 1, ada 1 atau tempat lain 1 itu jauh lebih bagus, walaupun mungkin jumlahnya cuma 7, tapi dari berbagai geografi, ya. Jadi, nah kita ini kadang-kadang, Bapak Ibu, kalau pengen kolaborasi selalu dengan yang hebat-hebat itu, yang hebatnya tidak mau dengan kita. Tapi coba kalau Bapak itu pergi ke mantan-mantan Uni Soviet, kadang-kadang bagus, tapi dia kurang ininya juga kan. Yang itu, yang kalau saya yang pakai tan semua itulah. Uzbekistan, Kazakistan, Kazakhstan, wes pokoknya yang tan-tan kayak gitu itulah. Sampai lama-lama Afghanistan itu juga kadang-kadang. Ya, jadi kita datang ke situ Bapak Ibu. Universitas Pertamina ini yang datang ke situ, bukan ITB. ITB kadang-kadang sok juga itu. Dia nggak mau ke situ. Universitas datang ke situ, mereka nyambut welcome. Mereka bilang Southeast Asia or Asian country ini very strong and very rapid growth. Dan di universitinya juga lagi naik sekali. Nah saya selalu katakan itu ke teman-teman UMB karena saya diminta untuk jadi untuk pengembangan UMB. Saya bilang pergilah ke situ-situ. Ya. Kan kalau Muhammadiyah yang datang kan mestinya sampai saja. Jadi jauh lebih ini dibanding Universitas Pertamina enggak tahu. Ya saya cuma jualan. Dino Pertamina, nah, Pertamina is the only state oil company. Oh iya gitu ya, oh iya ya. Dikira kaya, padahal Pertaminanya nggak ngasih uang ke Universitas Pertamina, sama dengan Perserikatan nggak ngasih ke UMS kan ya. Jadi diversifikasi geografi, efisiensi kerjasama, sama yang jadi problem itu kadang-kadang nih Pak ya, Bapak Ibu kita itu masalahnya kita punya kerjasama itu tahun ini dengan X, tahun depan dengan Y di negara yang beda lagi ya, tahun depannya lagi dengan Z. Nah, itu tidak tidak direkomendasi. Yang direkomendasi itu Bapak Ibu punya kerjasama selike 5 tahun itu yang sustain. Dan minimal menghasilkan 3 publikasi bersama. Nah, itu yang tempat-tempat lembaga ranking gitu, itu ngitung sebagai, oh ini bagus. Jadi sustain ininya. Jadi yang 5 tahun menghasilkan minimal publikasi. Nah ini semua yang kayak gitu. Next. Ini juga pusing. Next saja lah supaya cepat. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk penelitian yang baik, tentu kita tidak bisa penelitian itu datang dari ini sendiri. Kadang-kadang harus share research facilities. Ya, nah adat istiadat kita itu, oh ini lab biokimia, lab lain mau pakai itu enggak boleh. Apalagi universitas lain. Di ITB, di UMS mungkin tidak terlalu beda ya. Itu di itu. Ya wah ini seolah-olah gitu. Jadi tidak resource sharing. Kami itu Dikti itu kadang-kadang gitu ngasih fasilitas alat canggih di ITB gitu ya. Yang satu lagi ada di UGM tapi alatnya beda.
Tapi kadang-kadang kita pakai peralatan yang ada di UGM, UGM-nya nggak mau gitu, atau ITB orang luar untuk peralatan yang di ITB juga dipersulit gitu. Jadi, nah tapi riset sharing itu harus, Pak. Ya. Otherwise too expensive, ya. Jadi itu kalau kita semuanya lab kita harus dari A sampai Z punyanya gitu ya, ya berapa investasi yang harus dikembangkan. Unfortunately, 20 tahunan yang lalu itu saya jadi tim instrumentasi di Dikti. Jadi kadang-kadang itu universitas itu, universitas di luar Jawa, di Jawa ya mirip juga. Ya. Dia beli peralatan super canggih, tapi kemudian nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang bisa ngerjainnya. Jadi misalnya ini contoh ya, ITB itu punya namanya DNA sequencer, synthetic DNA, untuk DNA synthesizer, DNA synthesizer. Bapak Ibu, DNA synthesizer untuk bikin primer. Ya, primer itu ada nukleotida berapa. Ini sekali dibuka zat kimianya itu 10 juta. Ya, sekali dibuka zat kimianya, dan zat kimianya itu cuma sebulan bisa dipakainya. Masih banyak, lebih dari sebulan yang udah nggak bisa dipakai. Nah, tapi di lab itu yang pakai jangan-jangan cuma 10 orang atau 10 primer yang dibikin. Padahal itu bisa sekali buka zat kimia itu bisa 300 primer. Artinya jadinya cost-nya kan tinggi sekali, unit cost-nya. Nah kalau kita kolaborasi, misalnya alatnya ada di Bandung tapi dari Jakarta, dari Jogja, dari mana, dari Solo segala macam bisa pakai alat yang sama gitu, kan unit cost-nya jadi itu. Malah kita akhirnya sekarang karena itu terlalu mahal, kita kirim ke Malaysia atau kita kirim ke Korea. Nah di sana kan dikirim dari semua negara ASEAN kayak gitu, jadi unit cost-nya jadi murah. Ya, dan banyak sekali yang kayak gitu. Kadang-kadang teman-teman PTN itu, ya ini PTS lah ya, teman PTN itu beli alat ya, dari Dikti itu. Alatnya itu ada satu yang ketinggalan, satu nggak kebeli, mungkin rekanannya nakal gitu kan ya. Ya, di alatnya datang nggak bisa dipakai. Jadi harus beli satu ini lagi, tapi namanya dana negara itu kan Pak ya, itu tahun depan baru bisa itu. Jadi setahun alatnya nggak bisa dipakai. Kita itu kadang-kadang gitu. Saya pernah kerja jadi PIMPRO namanya Pak, pemimpin proyek zaman Orde Baru tapi ya. Itu user itu atau Bapak Ibu itu kadang-kadang sukanya ada mobil nih lewat, bagus itu. Aku pengen mobil itu. Iya mobil apa? Mana itu speknya apa, ininya apa? Itu sama. Dosen-dosen itu kadang-kadang pengen beli alat ini gitu tuh. Alat apa itu tuh? Ininya apa, untuk apa, segala macam dia tidak tahu, cuma alat ini gitu aja. Jadi kita bilang lebih real lah. Jadi ada share, funding, reward. Reward katanya di sini saya dengar kalau Q1 60 juta dan dosen boleh nulis 10 Q1 supaya dapat 600 juta. Jadi Pak, tadi Bapak pagi-pagi ya jelasin itu. Jadi kalau kita 10 Q1 berarti 60 juta. 600 dapatnya. Ya. Tapi ada reward paling enggak kan sudah ada. Itu bagus loh. Ini ada matching. Next. Mohon izin Prof, 2 menit lagi Prof nggih. Berapa menit? 2 menit lagi. Oh, masih ya. Berapa detik itu masih lama ya? Nanti kita bisa sambung di diskusi dan tanya jawab. Ya, oke. Jadi ini peningkatan kualitas publikasi. Next. Kamu masih berapa halaman lagi, Vera? Halaman terakhir, Vera. Sebelum ini. Ini
diskusi di sekitar tantangan dan hambatan mau jadi WCU atau kita bilang universitas berkelas dunia. Bapak Ibu, kalau kami bicara universitas berkelas dunia, itu bukan ranking. Sekarang Pak Menteri itu kan nggak perlu di ranking. Loh ya memang ranking sebenarnya tidak terlalu perlu. Tapi kita bicara universitas berkelas dunia itu adalah bicara mengenai tata kelola perguruan tinggi yang baik, menghasilkan produk riset yang baik, menghasilkan pendidikan calon-calon pemimpin, dan menghasilkan community services. Jadi berimpact riset kita kepada ekonomi whatever lah, rakyat, bangsa, atau ekonomi dunia atau apa. Nah ini kesulitannya, mendapatkan dosen asing sulit. Enggak, itu gampang gitu. Kalau Bapak punya banyak kerjasama, dosennya kan senang ke sini. Oh Mas, ke Solo Pak, gitu kan. Ya, Solo itu tradisional. Kemudian keterbatasan dana ya dengan sharing kayak tadi. Mendapatkan mahasiswa asing, Bapak pergi ke mantan-mantan Uni Soviet itu, apalagi dengar teman-teman, anak saya kebetulan punya banyak teman dari yang model Kazakhstan, Tajikistan. Itu Pak kalau ditanya berapa persen yang Islam, 97, 99 gitu loh. Ayo kita sholat, sholat itu gimana ya gitu loh. Lah iya, dia tidak tahu wudhu itu kayak gimana Pak. Yang katanya orang Islam itu. Jadi wudhu nggak bisa. Sudah, nah anak saya, kamu ajarin aja. Nggak punya sajadah dia. Alah kasihin aja lah, nanti sajadah kamu ngambil lagi aja. Tapi dia tinggalnya di Osaka, ngambilnya kemana? Ke Bandung Pak katanya. jadi kayak gitu. Jadi no problem ya Pak. Yang paling sulit itu yang di sini nih Pak. Integrasi data katanya yang tadi itu yang saya suka tanya, datanya pulau-pulau nggak ada jembatan. Saya kira itu Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan yang luar biasa, Prof. Akmaloka. Saya yakin ini kalau kita jadi mahasiswa diajar 3 SKS pun juga masih betah ya Bapak Ibu. Karena sangat menarik apa yang disampaikan, semua poinnya daging kalau kata-kata anak zaman sekarang ya, berdaging semua. Baik, nanti kita akan sambung dengan diskusi. Saya yakin Bapak Ibu sudah menyimpan banyak pertanyaan kepada Prof. Akmaloka. Jangan khawatir, nanti di akhir sesi kita akan diskusi dan tanya jawab. Mari kita sambung lagi materinya. Kita bersiap-siap untuk mendengarkan, menyimak pemaparan dari Dr. Dimas Ria Angga Pribadi untuk materi terkait International Research Network. Beliau itu merupakan penulis yang sudah tergabung di salah satu international network. Nanti kita akan belajar banyak dari Pak Dimas ini bagaimana cara mendapatkan network, kemudian menjalin partnership yang sustainable. Mungkin nanti bisa direplikasi oleh kita dan di fakultas ataupun di program studi bisa menjadi massive action. Kepada Pak Dimas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Supriyono, Pak Bambang, Prof. Akmaloka, Bapak Ibu semua pimpinan maupun teman sejawat dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta yang saat ini sebagai senior saya, jadi mohon bimbingannya nanti ke depan ketika mengabdi di
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk berbagi yang mungkin Bapak Ibu sudah sedikit banyak tahu caranya, tapi saya ingin berbagi hal yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi kalau Prof. Akmaloka tadi istilahnya dia membuat grup-grup riset seperti mobil-mobil banyak gitu yang berjalan ke suatu tujuan. Kalau yang saya lakukan selama ini adalah ikut bus umum. Jadi kita numpang bis umum yang drivernya sudah profesional, yang pembiayaannya sudah ada, dan tujuannya juga sambil belajar tujuannya juga sama. Nah, ini saya akan share sedikit Bapak Ibu semuanya. Pertama, selain kita melakukan riset kolaborasi secara bikin grup maupun ikut konferen maupun proceeding maupun penelitian antar fakultas, antar universitas, kita juga bisa melakukan international research network dengan riset kolaborator. Nah, selama citasi menjadi salah satu indikator dalam ranking global ranking, maka ini masih bisa bermanfaat untuk menambah perankingan dari university. Nah, di sini hanya ada 24 dokumen, tapi di situ sudah ada sekitar 25.000 citation. Artinya secara average satu dokumen itu bisa setidaknya 1.000 citation. Nah, kalau secara average, tapi dan itu terus bertambah karena tadi bus umum tadi banyak yang menggunakan atau bahkan banyak yang mensitasi, sehingga citasinya akan terus bertambah setiap waktu. Nah, ini dimulai dari 2019, kebetulan waktu itu saya masih S3 di Taiwan. Di situ disarankan selain kuliah secara umum, kita juga dianjurkan untuk mencari atau belajar ke luar dengan cara ikut beberapa kolaborator. Nah, di situ cukup lama prosesnya, jadi dari 2019 sampai 2024 itu tergantung dari berapa banyak dokumen yang akan kita berikan komentar maupun input data. Nah, ini adalah rekapan dari beberapa dokumen yang sudah memiliki citasi dari 2020. Kebetulan saya lulus di sekitar 2023, baru kembali di 2024 ini. Nah, kalau kita lihat dari beberapa citation yang ada, Bapak Ibu semuanya, dari 3 citation aja ini bisa menghasilkan sekitar 17.000 citation. Nah, kalau kita perhatikan judul-judul yang digunakan dalam citasi itu, kenapa bisa banyak? Karena dia menggunakan seperti prevalensi data-data yang basic ya Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan oleh peneliti lainnya. Jadi mereka akan menggunakan paper ini untuk disitasi mereka karena datanya ada di situ gitu. Nah, jadi berbeda sekali dengan yang kita lakukan secara mandiri. Nah, ini yang 4 citation ini kita lakukan dalam bidang dalam lingkup Prokdi itu dengan tahun yang sama 2021-2020 itu yang satu 4 citation, yang satunya 5.889. Nah, di situ kelihatan jomplang sekali hasil dari citation dari publikasi yang kita hasilkan. Nah, kalau kita perhatikan lagi kenapa bisa tinggi, karena mereka dipublish oleh Lancet Bapak Ibu. Jadi Global Health Burden Disease ini dibiayai oleh Bill dan Melinda Gates Foundation. Bill Gates dan Melinda Foundation. Jadi mereka karena uangnya
dihibahkan seperti itu. Jadi mereka tujuannya adalah melakukan riset tentang ilmu-ilmu kesehatan yang menjadi beban secara global. Nah, di situ mereka mengajak researcher sebanyak mungkin. Jadi setiap tahun itu ada grafiknya yang researchernya semakin tambah. Jadi dia memang mengajak semuanya untuk terlibat dalam riset ini. Nah, dia dipublish di Lancet yang mudah diakses, bisa di-download dan bisa digunakan sebagai citation sehingga citasinya meningkat. Nah, apa yang kita bisa lakukan nanti mungkin bisa diduplikasi di bidang-bidang yang lain. Sebagai riset kolaborator, baik kalau ini saya contohkan di bidang saya di keperawatan atau Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi nanti kita akan apply, kemudian di situ nanti akan banyak hal yang diminta, baik CV, keahlian, dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan direview kurang lebih selama 3 bulan, Bapak Ibu. Setelah kita masuk dalam tim itu, maka nanti kita akan diberi beberapa akses untuk belajar. Jadi ada webinar, kemudian ada introduction, dan sebagainya. Baru nanti kita akan masuk ke akses portal collaborator yang akan beberapa akan diberikan draft awal penelitian yang bisa kita lakukan komen sampai participant in global burden disease study sampai advanced access. Nah, di sini aplikasinya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu semua akan diarahkan untuk memberikan informasi dan akan direview oleh IHME GBD kolaborator ini. Nah, ini akan dilengkapi dan sebagainya. Kemudian apa yang kita lakukan di peran kolaborator di riset kolaborator ini? Yang pertama adalah memperkuat data. Jadi mereka akan nge-share beberapa data yang termasuk dari negara kita, yang itu nanti bisa kita komentari, bisa kita berikan datanya dan sebagainya, maupun metode yang mereka gunakan. Nah, terus kita bisa menggunakan sebagai penulis utama. Jadi kalau penulis utama nanti ada level-levelnya, Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke level 3, itu kita bisa sebagai penulis utama dalam publikasi ilmiah itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan hasil publikasi itu sebagai pembelajaran. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, itu kita bisa gunakan dalam RPS itu sebagai daftar pustaka dalam pembelajaran. Nah, di sini ada 4 tier untuk kolaborator. Yang pertama adalah kolaborator. Tentu kalau yang kita daftar masih tahun pertama, itu adalah GDB kolaborator. Kemudian kalau sudah 2 tahun ikut aktif di dalam riset itu, maka akan menjadi senior kolaborator. Kemudian level berikutnya adalah lead kolaborator, kemudian principal kolaborator. Nah, di sini yang tier 1, Bapak Ibu, itu kita akan menjadi co-author dulu. Jadi yang kemudian kita akan virtual meeting. Jadi mereka akan sering mengirimkan undangan untuk meeting antara researcher secara global. Kadang juga tergantung temanya, baik mungkin yang Asia Afrika ataupun yang secara dunia, maupun tema-tema yang sesuai dengan kita. Kalau mungkin ada yang di nutrisi, maka akan gabung dengan nutrisi. Kalau di keperawatan, akan gabung di keperawatan. Kemudian tier kedua bisa menjadi first author, kemudian diskusi ilmiah. Tier ketiga kita bisa mendapatkan funding. Nah, funding itu nanti kita ada beberapa funding yang bisa kita apply, dan fundingnya cukup besar, tapi harus bentuk tim dulu untuk mendapatkan funding ini. Kemudian kita juga bisa tier keempat itu levelnya kalau sudah meningkat jadi keempat, itu kita menjadi council dari GDB Scientific ini.
Nah, ini contoh ketika mereka akan memberikan kolaborator tentang penelitian. Jadi mereka akan mengirimkan beberapa tema seperti ini adalah the global regional national burden of cancer. Jadi dia akan menilai cancer peningkatannya dari tahun 90 sampai 21. Kemudian kita akan diberikan akses untuk mendownload dokumen, kemudian memberikan komen maupun kontribusi. Nah, bedanya dengan yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang jadi reviewer. Kalau di reviewer kita kan mencari kekurangan dan sebagainya tanpa memberikan solusi. Nah, kalau yang kolaborator itu kita selain mencari kekurangan, kita memberikan solusi. Jadi di situ kita bisa menambahkan solusi yang kita berikan. Nah, nanti mereka akan mereview solusi kita. Kalau dianggap itu berkontribusi, maka kita akan dilibatkan dalam co-author. Tapi kalau kontribusinya tidak dianggap tidak atau kurang bermanfaat bagi mereka, maka kita tidak akan dimasukkan dalam co-author. Nah, ini contoh dari beberapa dokumen yang diberikan. Jadi mereka akan memberikan full data. Kalau ini adalah hasil dari misalkan ini adalah respon dari summary dari reviewer sebelumnya juga akan diberikan, misalkan seperti ini. Kemudian macam-macam akan diberikan informasinya. Jadi semua data akan diberikan secara lengkap oleh mereka. Nah, ini adalah beberapa opportunity funding yang kita bisa dapatkan, ya, grant yang bisa didapatkan ketika kita bergabung dalam kolaborator ini. Nah, di sini funding yang kita diberikan mereka itu juga sangat besar nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat, tapi ini harus tim kalau menurut informasinya. Jadi bahkan fundingnya bisa sampai 1,5 M, bahkan saya lihat itu beberapa dapat 5 M, 7 M dan yearly. Jadi 1 tahun, 2 tahun itu dibiayai secara full. Nah, seperti ini. Seperti 100.000 US dollar secara dalam 1 tahun, dan dia memberikan project 2 tahun. Kalau penelitiannya mereka misalkan bidang saya misalkan palliative care gitu, saya lihat ada beberapa gitu yang dapat funding 5 tahun, 3 tahun gitu. Dan itu saya rasa sangat besar sekali. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk cara mendaftar dan sebagainya saya bisa share di websitenya. Nah, mungkin kalau di bidang yang lain, misalkan engineering, mungkin belum ya. Nah, mungkin yes, nggak apa-apa nanti. Jadi nggak muncul. Ya intinya yang di website nggak bisa keluar, Bapak. Ya intinya ketika kolaborator ini saya cek itu bukan hanya di bidang kesehatan, jadi Bapak Ibu bisa menduplikasi hal ini selain kita melakukan penelitian secara mandiri ataupun dibiayai dari funding dari lokal maupun dalam negeri. Jadi ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan citasi kita di dalam Scopus. Saya rasa itu Bapak Ibu, nanti jika ingin bertanya tentang detail bisa saya sampaikan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak atas pemaparan yang telah diberikan Pak Dika, Pak Dimas. Berikutnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, ya, sesi pertanyaan. Langsung dari ujung sana, saya melihat ada yang sudah raise hand. Silahkan Pak Nono, bisa dibantu mic-nya. Mungkin bisa dijelaskan angka itu kalau dibandingkan dengan budget ITB berapa persennya, dan kira-kira bagaimana ITB mengalokasikan dana-dana untuk risetnya. Kan dana